Halo, kita jumpa lagi di tema ke-6. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai komunikasi. Komunikasi adalah alat utama individu untuk terhubung dengan lingkungan orang lain dan dunia nyata. Individu yang memiliki kesehatan mental prima mampu berkomunikasi dalam berbagai aspek kehidupannya. Dalam konsep Bronfenbrenner yang telah kita singgung pada materi sebelumnya, kita memahami bahwa individu akan bersinggungan dengan berbagai konteks relasi dalam hidupnya, dari lingkup kecil hingga besar. Dengan diri sendiri saja, individu selalu berpikir, kemudian terjadi dialog internal. Apalagi dalam membangun relasi dengan orang lain, pasti semuanya dimulai dengan komunikasi. Bayangkan, jika komunikasi terhambat, tentu akan banyak masalah pada berbagai aspek kehidupan. Mulai dari aspek personal, aspek pekerjaan, aspek sosial, dan sebagainya. Dengan adanya masalah pada berbagai aspek dan fungsi keseharian, sudah pasti akan berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Komunikasi yang tidak lancar bisa membuat seseorang mengalami stres. Jika kondisi ini dibiarkan, dia akan terus-menerus berada dalam kondisi buruk dan sangat mungkin berkembang menjadi semakin parah. Lalu muncul masalah-masalah psikologi yang lebih serius, seperti gangguan kecemasan, depresi, anger issue, masalah relasional, dan lain-lain. Saat seseorang dalam kondisi mental yang tidak sehat, kemampuan komunikasinya turut terpengaruh dan menjadi tidak efektif. Lalu, kesehatan mental orang tersebut semakin terpuruk. Tidak hanya pada bahasa verbal saja, penggunaan bahasa nonverbal yang tidak sesuai situasi dan tidak empatik juga bisa menjadi pemicu masalah. Jika kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik, berbagai masalah dapat diminimalisir atau diatasi. Pihak yang terlibat dalam permasalahan dapat mengidentifikasi sumber masalah dengan jelas. Kesalahpahaman dapat diklarifikasi dan diluruskan. Harapan-harapan tersampaikan dengan baik dan dapat muncul proses yang mengarah pada negosiasi yang menguntungkan semua pihak. Penguasaan aspek nonverbal dari komunikasi juga dapat berkontribusi pada terbangunnya rasa kepercayaan dan kenyamanan dalam berinteraksi. Melalui komunikasi yang baik, individu dapat mengatasi masalah dengan efektif. Masalah terselesaikan, stres dapat dikelola, individu bisa memiliki kondisi mental yang sehat dan terjaga. Fungsi-fungsi keseharian dalam aspek personal, pekerjaan, dan sosial dapat berjalan secara optimal. Lalu, bagaimanakah pengaruh norma sosial pada terbentuknya komunikasi antara perempuan dan laki-laki? Ingatkah Anda dengan norma sosial yang diharapkan pada perempuan dan laki-laki? Mari kita ingat lagi sejenak materi sebelumnya. Masyarakat mengharapkan perempuan menjadi sosok yang lemah lembut dan hangat, penurut dan perhatian, terampil dan peduli dalam tugas-tugas perawatan, meredam konflik, sabar, mengalah, selalu memberi dukungan untuk orang lain, yang pada akhirnya hal-hal tersebut dihayati menjadi tolok ukur bagaimana perempuan seharusnya berperan dalam masyarakat dan keluarga. Laki-laki diharapkan menjadi sosok yang logis, dapat diandalkan dan mandiri, kuat dan percaya diri, solutif, kompetitif, pekerja keras, tidak mudah mengeluh, menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Pada akhirnya, hal-hal tersebut menjadi tolok ukur bagaimana laki-laki seharusnya berperan dalam masyarakat dan keluarga. Tanpa kita sadari, norma sosial sangat mempengaruhi berbagai faktor penting yang mempengaruhi terjadinya proses komunikasi seperti keyakinan, sikap, dan nilai. Ekspektasi terhadap sosok laki-laki dan perempuan ideal membuat individu kerap menjadikan norma sosial menjadi standar baginya
juga dalam berkomunikasi dengan orang lain. Norma ini menjadi standar karena diyakini sebagai kebenaran yang harus diterapkan demi menjadi sosok ideal dan diterima oleh lingkungan. Kita tidak sadar, bagi individu hal ini bisa menjadi tantangan dalam berkomunikasi yang kerap berujung pada timbulnya masalah. Dengan adanya persepsi dan standar peran perempuan yang kerap kali dilekatkan pada tugas perawatan tidak berbayar atau tugas domestik, membuat perempuan terkadang memiliki hambatan untuk menyampaikan harapannya agar tugas dan perannya dapat dibagi dengan orang lain, baik dengan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Hal tersebut bisa terjadi karena munculnya penolakan ataupun penilaian negatif dari lingkungan sekitarnya, karena ia dinilai tidak kompeten untuk menjalankan tugas dan perannya sebagai perempuan. Evaluasi buruk tidak hanya terjadi dari pihak eksternal, namun dari diri perempuan sendiri, karena adanya keyakinan bahwa tugas ini sudah menjadi kewajiban dan menjadi standar di dalam masyarakat. Jika menyampaikan kebutuhan untuk membagi peran dan tugasnya, besar kemungkinan dianggap tidak sesuai dengan sosok ideal perempuan. Selain itu, ada juga tuntutan bahwa perempuan harus lebih sering mendengar dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan ketimbang mendebat dan mempertanyakan perannya. Membuat perempuan dan laki-laki menjadi memiliki hambatan untuk berbagi peran. Di kantor, mungkin akan ada kendala dalam menyampaikan ide karena ada anggapan bahwa perempuan kurang kompeten dibandingkan rekan laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan perempuan menahan diri untuk menyampaikan ide-idenya. Selain itu, perempuan berpotensi untuk menjadi lebih sulit untuk menegosiasikan kesempatan menaiki jenjang karir yang lebih tinggi, karena sebagai perempuan dianggap dan merasa bahwa tanggung jawab utama perempuan adalah tugas dan peran perawatan tidak berbayar. Oleh masyarakat maupun lingkungan pekerjaan, perempuan akan dianggap tidak dapat memberikan kinerja terbaiknya jika dibandingkan dengan laki-laki, karena dianggap memiliki kewajiban serta peran-peran perawatan tidak berbayar. Selain itu, jika menyatakan ketidaksetujuan, ada kemungkinan akan dianggap terlalu sensitif atau emosional, alih-alih didengarkan substansi alasan ketidaksetujuannya. Lalu, bagaimana dengan laki-laki? Pada dasarnya, tidak hanya perempuan yang mengalami permasalahan komunikasi karena adanya norma sosial. Laki-laki harus selalu tampil bisa diandalkan. Jadi, jika menyampaikan keluhan, akan dianggap tidak kompeten, baik penilaian diri sendiri ataupun orang lain. Diharapkan selalu solutif dan bisa mengambil keputusan, sehingga ada kemungkinan kurang mempertimbangkan apa yang ingin disampaikan. Sulit mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan emosi dan perasaan yang tidak menyenangkan karena akan dianggap lemah dan terlalu sensitif. Merasa malu jika harus meminta pasangan atau orang tua membantu tanggung jawabnya, misalnya terkait hal finansial. Saat ditantang untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap maskulin namun tidak disukai, ia pun sulit menolak. Akhirnya, dia terpaksa melakukan demi membuktikan dirinya meskipun bertentangan dengan hati nurani. Dari contoh-contoh di atas, tampak bagaimana apa yang diyakini oleh individu terkait perempuan ideal dan laki-laki ideal mempengaruhi proses kognitif mereka dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Ada kalanya norma-norma sosial menyebabkan perempuan menetapkan standar yang lebih rendah pada diri sendiri, laki-laki menetapkan standar yang lebih tinggi pada dirinya sendiri dan sebaliknya. Baik laki-laki maupun perempuan menjadi menahan diri untuk mengekspresikan diri yang sejalan dengan yang sebenarnya dirasakan, diharapkan, dan diinginkan karena tuntutan untuk harus mengikuti standar norma sosial agar menjadi ideal dan dapat diterima.
Berbagai ketidakkongruenan ini dapat menjadi sumber stres yang kemudian lagi-lagi berujung pada kesulitan menjaga keseimbangan dan kesehatan mental personal. Saat kesehatan mental personal sudah terganggu, dampaknya akan meluas pada lingkungan sekitar individu. Menyadari dan peduli dengan tantangan dalam berkomunikasi yang dialami sehari-hari menjadi langkah penting untuk mulai mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, baik di rumah maupun di tempat kerja. Jika kita tidak mengenali sumber masalah, kita tidak bisa melakukan upaya perbaikan. Mengenali apa yang kita rasakan, mengenali bagaimana cara kita selama ini dalam berkomunikasi dengan orang lain, dan mengenali asumsi, nilai, opini, pemikiran dalam proses kita berkomunikasi dengan orang lain menjadi sangat penting untuk mengurangi masalah. Hal ini akan menunjang kita untuk dapat membuat perbedaan yang tepat agar komunikasi menjadi lebih efektif.